Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum rundiang karisabui mau besara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kato kadibaco berteman kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jemaah mau sampaikan kepada segala orang kudatuk pengulu nang gadang basa batuah urang nama adat 100 lembago nambah urek lembago matan badahan cepat jagantang barantiang barijo balabeh babua jo babungo rimbun de adat. Tabau 100 kati alim yo ulamo suluh bendang dalam nagari jika suluh hendak dipakai bak mencari jajak dalam ayah hendak tahu tampek jo letaknya. Nimbak nan daripada itu bagi segala orang sumando nang ketek sekabek gadang sagamban bati bayi muko jadnya capek kaki ringan tangan rajo janang dalam adat. Mamak pusako tungan yang rumah nangadang orang nanari bijaksana tahu dia yang 100 gendiang. Bundokan duang limpapeh rumah nangadang pusek jalo sandaran nekat ambun alung bunyian kaunong duang kamanina kapayong panji kasarugo anak jo kamanakan satu di dalam. Nam pertama-tama dan utama sekali marilah awak sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana ia telah memberikan rahmat taufik hidayah inayahnya kepada kita sama-sama pada sore hari nangko sehingga awak sudah dapat menjalin silaturahim awak terutama sekali sesama komunitas Minang di dalam acara silaturahim melalui virtual di sore hari nangko. Kemudian selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengangkat derajat umat manusia dari masa-masa jahiliyah ke era Islamiyah sebagaimana yang kita alami pada saat kini nangko. Dan mudah-mudahan awak dan kita selalu dan akan selalu menjadi pengikutnya yang setia sampai di hari yaumil kiamat nantinya. Amin amin rabbal alamin. Aku datuk peserta dialog atau diskusi pada sore hari kini nangko. Ambo sebagai moderator ditunjuk oleh host dalam maliko terutama semua memperkenalkan diri ambo yaitu nama kete ambo Irwan Saman Agala Datuk Gampo Sinaro kalau di Minang suku ambo Koto Nagariasa Sule Aye kalau Sule Aye suku ambo Limo Panjang tapi berinduk ke Koto kalau di Minang. Kebetulan ambo tinggal di Jakarta di Kota Bambu dan ambo di Lembaga Adat dan Kebudayaan Minang kebetulan duduk sebagai ketua bidang adat dan sara. Angku-angku nenek mamak pengulu nagadang basa batua bundo kanduang orang Sumando mama-mama anak joka manakan bahwa awak selaku etnik Minangkabau yaitu mendiami gugusan Bukit Barisan yaitu belahan barat Pulau Sumatera sebagai masyarakat adat yang berlandaskan kepada filosofi adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, sarak mengato adat memakai, sarak nan lazim adat nan kawi. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita di Minangkabau pada umumnya, baik yang ada di rantau maupun di rana, awak sudah sama-sama memahami bahwa kita selaku orang Minang yaitu tidak dapat keluar daripada filosofi adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Namun di tengah-tengah masyarakat kadang-kalanya ada hal-hal yang di luar konteks adat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mungkin itu dilakukan oleh anak kemanakan kita atau mungkin juga para pemangku adat pada umumnya. Di dalam hal itu keluar sifat-sifat keminangkabauan yaitu di luar akhlak, akal budi, rasu, preso dalam hal itu dalam konteks alu aja patui adat lamo pusako usang. Namun apabila ada hal-hal yang serupa itu kamu kan di tengah-tengah masyarakat ada wak,
terutama anak kemanakan, sebagai masyarakat adat Minangkabau yang secara agama sudah pasti ada sanksinya, yang tentu doso. Cuman di tengah-tengah masyarakat ada hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat, terutama sekali bagi anak-anak kemanakan awak, itu diberikan semacam hukuman atau peringatan dalam sebuah peraturan adat yang berlaku di Minangkabau yang mengacu pada Undang-Undang 8, Undang 2 Bale, dan Undang-Undang 20. Namun, sebagai awak hidup di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara, tentu kita tidak perlu lepas daripada hukum positif. Namun semua itu awak kembalikan dalam hal itu sebagaimana awak orang Minangkabau, kamanakan barajo ka mama, mama barajo ka penghulu, penghulu barajo ka luajo patui barajo ka bana, bana berdiri sendirinya. Akhir dari semua itu adalah garis tegak lurus dan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebenaran yang dipakai oleh adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Angku-angku, nenek mama, hadirin sekalian, itulah sekedar sedikit prolog yang mau sampaikan sebagai pengantar diskusi atau dialog awak pada sore hari kini nangko. Mungkin akhir-akhir itu ada hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat awak. Namun awak berbicara di siko dalam hal itu domain kita selaku masyarakat adat, yaitu di tengah-tengah anak kemanakan kita, mama-mama kita, orang Sumando kita, bundokan duang awak, anak kemanakan kita, untuk barangkali ketika beliau tadorong ke dielo talompek ke disinta dalam hal itu oleh seorang penghulu pemangku adat nan kabakato bana bahukum dia. Baiklah Bapak dan Ibu angku-angku kasadualahnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan sedikit penyampaian atau dalam hal itu kata-kata pengantar yang akan disampaikan oleh beliau Ketua Umum Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau LKM, yaitu beliau EKDJ Datuk Endang Palawan. Kepada beliau Angku Datuk Endang Palawan, silakan menyampaikan kata pengantar Angku Datuk. Angku Datuk, kami lagi waktu 10 menit. Silakan Angku Datuk. Ya, terima kasih Datuk Gampo Sinaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku Datuk dan Gadang Basa Batua, Bundukan Duang, di Pape Rumanan Gadang, Dun Sanak sekalian, kata-kata kehormatan Ambo tumpangkan dari moderator tadi. Kurang lebih Ambo akan menyampaikan seketek beberapa hal yang terkait dengan topik daripada seminar Kitoiko gitu. Jadi kurang lebih memang dalam waktu belum beberapa lama ini kita mendengar banyak hal-hal yang sedang terjadi ya, dan di situ sudah muncul beberapa istilah-istilah yang digunakan ya, termasuk menyangkut masalah hukum buang sepanjang adat gitu. Jadi memang kami dari LKM ada keinginan untuk mengkaji dan mendalami masalah hukum buang itu, dan kalau dapat memang ke depan kita akan merumuskan ya hukum buang itu secara lebih jelas ya, sehingga dapat menjadi pedoman bagi datu-datu ataupun sana di ranah terutama ya, dan juga terpakai juga di rantau gitu. Kurang lebih selama itu danlah menjadi pengetahuan kita bersama gitu ya. Jadi Ambo tidak hanya sekedar mengulang-ulang saja. Ada dasar bagi kita menyangkut. Ikulah mulai. Halo masuk. Ya. Ada beberapa dasar dari kita ya dalam menjalankan ketentuan-ketentuan adat ya, sebagaimana yang selama itulah lazim dikembangkan ya, ataupun sudah sering diulang-ulang dalam berbagai macam upacara adat dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, dan
terutama menyangkut masalah hukum atau undang-undang di Minangkabau. Ya. Nah itu kurang lebih ada sampai macam undang-undang, ya. Ada yang disebut undang-undang nagari, ya. Nagari bakampe suku, bakorang bakampung, dan satarinya. Dan ada pitu aja elok nagari bakampe suku, kemudian kampung dan batua, apa cupak dinan mudo, elok dipakai nagari. Jadi itu beberapa dasar. Kemudian ada undang-undang orang dalam nagari, ya, atau sering disebut undang-undang isi nagari gitu. Nah itu dipakai dalam mengatur hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam nagari, ya. Salah cancang memberi pampeh, salah bunuh memberi diat dan sebagainya. Dan itu berlaku di salingkaran nagari gitu. Kemudian ada yang lain adalah undang-undang orang dalam luhak, dan dalam referensi lain dikaitkan juga dengan masalah rantau, ya. Luhak Bapanghulu, rantau Barajo, tagaknya indak tasunda, malangga data pampeh, tabuju lalu tabalintang patah. Nah ini menyangkut beberapa hal yang menjadi dasar, ya, dalam ulayat penghulu, termasuk juga wewenang serta hak-haknya di dalam membangun, ya, wilayah kepenghuluannya. Nah itu dapat kita temukan di dalam undang-undang dalam luhak dan rantau. Jadi iko yang ocok disebut adat dan sebatang panjang. Kemudian ada secara khusus, ya, itu dinukilkan ada sebuah undang-undang dan 20, dan itu dibagi menjadi undang-undang dan salapan dan undang-undang dan 2 baleh gitu. Undang-undang dan salapan itu mengatur masalah ciri-ciri adanya perbuatan pelanggaran hukum, ya. Mungkin sampai kepada kriminalitas, ya. Kalau di awak kini pidana gitu, ya, dari tikam bunuh, bukti racun, samun saka, dan seterusnya. Memang versi-versi tentang itu ada beberapa hal, tapi itu yang secara umum, ya. Karena ada yang disebut dengan kicang, ada rampok, rompak, tepok, tampa, dan sebagainya. Ini masing-masing nagari menggunakan beberapa istilah yang agak berbeda, tetapi intinya demikian. Kemudian ada undang-undang 2 baleh. Undang-undang 2 baleh itu menyangkut undang-undang Anam dan Dahulu dan Anam dan Kudian, ya. Undang-undang Anam dan Dahulu itu menyangkut masalah cemo, ya, atau hal-hal yang mencurigai, ya, daripada suatu perbuatan. Kemudian undang-undang dan Kudian itu sudah menyangkut tuduh ataupun mengetengahkan bukti-bukti adanya perbuatan pelanggaran itu. Jadi kok ocok disebut sebagai hukum acara adat, ya. Ya, lanjut. Nah kalau kita lihat dan jajarkan, ya, undang-undang dan ampek tadi, undang-undang dan 2 baleh itu yang menjadi hukum acara, ya. Intinya itu adalah cemo dan tuduh, ya. Jadi kalau menyangkut masalah cemo itu misalnya basurian basi pasi, ya kan, kemudian anggang lalu atas jatuh, ya, kemudian ada kecenderungan waktu orang banyak, ya, berjalan tagage-gage dan sebagainya. Termasuk juga tuduh itu kalau sudah menyangkut hal-hal yang misalnya tatumbang, tacia, ya, kemudian taike, takobe, dan sebagainya. Itu menyangkut beberapa hal di dalam undang-undang dan 2 baleh. Kalau kita melihat cara orang dulu menghukum itu, kalau Allah nampak ciri-ciri dan tanda-tandanya, itu langsung dijatuhkan dakwah. Dan dari dakwah itu ada satu peradilan, batimbang dan salah, gitu, kemudian dijatuhkan hukum. Nah jenis hukum yang kami ketahui selama itu dulu ada namanya hukum bunuh gitu. Jadi kalau mati rajo, ibunya hukum bunuh kan. Kalau salah karajo dihukum bunuh, salah ke penghulu
Bautang kan gitu. Tapi itu sudah tidak ada, sudah lama hilang dalam khasanah itu, sehingga kalau kita memperhatikan bentuk-bentuk hukum dan ado itu paling tidak ada ampe ya, ada ganti atau diat ya. Ganti itu mengganti sesuai dengan kesalahannya, diat itu juga dengan satu ukuran, dan ini sudah jatuh hukum syara ya, masalah diat ini. Ada denda, ada hutang gitu. Nah ini masing-masing juga berbeda pengertian gitu. Kita tidak masuk ke sana. Kemudian ada yang disisih, ada yang dikucilkan. Nah itu juga salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan. Dan satu lagi adalah dibuang sepanjang adat. Nah jadi iko yang lazim putusan-putusan hukum di dalam peradilan adat ya. Peradilan adat ini juga banyak yang naik batang turun ya, mulai daripada Datu Andikonya sampai kepada mahkamah yang lebih di atas. Ya, lanjut. Ya, Datu, ya, lanjut. Ya, jadi kurang lebih kalau kita masuk ke dalam aspek buang sepanjang adat Iko, ya, Iko yang ambo lihat selama ko ada berbagai macam bentuk buang sepanjang adat. Ada buang tingkarang, buang bidal, ada bausia, batimbang, dan sebagainya. Jadi itu model buang itu yang Ikoko memberikan suatu toleransi gitu. Kurangnya dibuang ya, tapi diberikan waktu, kesempatan, atau ada perubahan fi'il, perbuatan, dan ketika dia dipulihkan itu harus batimbang kesalahannya gitu ya, dan dilakukan upacara maisiade kan gitu. Kemudian ada buang puluh ya. Buang puluh itu utang itu di usia dari kampung itu, tapi dia hanya bisa membawa apa yang dia bisa bawa gitu. Artinya sejauh terhadap harta-harta yang sifatnya bergerak. Ya. Kalau yang tidak bergerak segala macam itu harus ditinggalkan di kampung gitu. Ada buang daki itu betul-betul dia harus keluar, ya, dibuang. Kemudian termasuk juga harta-hartanya yang ada itu juga sudah disita di dalam nagari. Termasuk ada jenis pembuangan adat yang lain, dan sebenarnya tujuan kami di sini ingin mencari ya, referensi atau contoh-contoh dari anak sekalian, aku datuk praktek-praktek hal itu di dalam masing-masing nagari kan gitu. Nah, dari itu sebenarnya menimbulkan beberapa permasalahan ya. Kita ingin tahu ya berbagai praktek dan pelaksanaan di setiap nagari, ataupun mungkin setiap luhak mungkin ada prosedur dan tata caranya. Kemudian ba'a caro ya dalam melaksanakan itu ya sesuai aluja patui kan di setiap nagari ya. Mungkin di siko kita dapat berbagi masalah itu. Kemudian ada hal yang lain menyangkut masalah konsekuensi terhadap hukum nasional gitu. Nah, itu kan isu yang terakhir. Kebetulan Ambo ada minggu lalu mengikuti diskusi juga di forum asosiasi ahli-ahli sosial gitu. Mereka selalu menyampaikan banyak masalah praktek hukum adat ini melanggar hak asasi manusia katanya gitu. Nah, ini kan juga hal-hal yang harus kita cermati dan perhatikan. Kemudian hal yang lain adalah... Ketua, ingatkan waktu Ketua sudah tinggal sedikit, Ketua. Oke, sedikit lagi ini cuma sedikit lagi. Konsekuensi ataupun dampaknya di dalam kaum. Ya. Jadi orang yang dibuang sepanjang adat itu biasanya satu orang, ya, atau beberapa orang. Tapi yang terikutkan adalah keluarga, malah sampai pada keluarga besar. Sehingga itu kadang-kadang menimbulkan suatu masalah, ya. Mungkin ada perlawanan dan sebagainya. Nah ini dalam kasus terakhir kita juga dapat melihat ada semacam perlindungan di dalam kaumnya gitu ya, atau di keluarga besarnya dan sebagainya. Nah, dan kita tidak dalam kondisi mampu untuk menegakkan dengan tepat ya dan benar hukum buang itu. Kemudian masalah status pewarisan, ya, apakah sudah putus pewarisannya termasuk saku-pusako, kemudian juga identitasnya apakah masih tetap ada atau memang itu bisa menghilangkan identitas ya sebagai orang Minang dan sebagainya. Ini ada isu yang terakhir yang menyangkut masalah itu, dan termasuk juga bagaimana
hal itu terkait dengan masalah anak keturunan. Dan ada masalah janjang lain di jangan tanggo turun, artinya kalau masalah itu hanya selama kau diterapkan di dalam kaum, di bawah satu andiko ya, kita belum melihat kasus yang satu nagari ya, untuk menjatuhkan hukuman itu ya, apalagi sampai saluha ya. Dan kasus yang terakhir itu kan malah langsung sampai ke level di atas ya, Saminangkabau itu menjatuhkan masalah hukum buang. Nah itu bagaimana dan apakah itu memang selama itu sudah diatur ya, dan kalau itu diterapkan dan itu bagaimana, dan ada beberapa permasalahan lain. Ambo rasa Iko, jadi memang di bagian Iko lah mungkin kita dapat mengembangkan diskusi ya, karena banyak informasi-informasi lain Ya, yang kami sudah harap. dapat ditangkap Ketua. Oke, terima kasih. Sudah habis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Angku Datuk Endang Pahlawan, Angku Nenek Mak, penghulu kadang bahasa Petua, serta peserta diskusi pada sore hari ini. Terlebih dulu ambo mohon maaf dalam hal itu ambo sebagai moderator, dalam hal itu untuk mengakomodir keinginan awak sadonyo, mungkin ada nanti tak potong-potong deh ambo kata-kata awak, itu ambo mohon maaf. Dan kemudian pula apabila hal ikoko nanti aduh kata-kata yang kurang pas atau yang tidak tersusun Mbak Siri tidak serumpun Mbak Sarai, tidak mani Mbak Tangguli, untuk itu ambo meminta rila jo maaf. Baiklah, terima kasih beliau Angku Datuk Endang Pahlawan yang telah membuka tadi memati suasana diskusi awak atau dialog awak pada sore hari nangko. Beliau tadi apabila ada sesuatu yang kurang pas di tengah-tengah masyarakat adat, terutama sekali ada yang berkaitan dengan kepentingan umum, yaitu melalui Undang Salapan, Undang 2 balik menjadi Undang 20. Angku-angku nenek mama, akhir-akhir itu mencari dalam hal undang-undang adat itu, baik itu Undang Bakaum, Undang Baku, dan Undang Managari, segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat awak ko tentang persoalan hukum adat itu tidak begitu lagi diperhatikan. Awak sudah terkalah oleh hukum positif. Nah, untuk itu dengan suasana dan kondisi yang ada kini, marilah kita japui nanti cici kita kampuangkan nanti serak. Mungkin ko di tingkat nagari dapat awak realisasikan kembali. Akhir-akhir itu yang agak lain begitu dikenal oleh masyarakat adat tentang hukum. Ambo cari di Undang-Undang Salapan, dari Salapan itu hanya satu, yaitu sumbang salah. Nah, untuk itu, ambo rasa untuk lebih lengkapnya, kita minta tambahan dalam hal itu sebagai pemaparan kepada beliau, Angku Datuk Begindo, kebetulan beliau sudah gabung. Assalamualaikum, Angku Datuk Begindo. Angku Datuk Begindo. Angku Datuk Begindo. Ya. Assalamualaikum, Angku Datuk Begindo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko lah talambe dek mungkin mungkin talambe tibo dek jalan baliku talambe sampai dek pendakian ku datuk ko lah dian suan-suo yo kerajo. Sampaikan dek ketua awak tadi sebagai pembuka dalam hal itu beliau mengatakan apabila ada hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat awak, terutama sekali bagi anak kemanakan. Tentu di dalam hal itu awak selaku Ulu Budi Telago Undang Muaronyo problematika anak kemanakan dan kabakato banabau komadia untuk memberikan sanksi. Nah, untuk itu akhir-akhir itu dari sekian banyak pedoman awak memberikan pemahaman adat atau melakukan hukum adat terhadap anak kemanakan di dalam Undang Salapan, Undang 2 balik menjadi Undang 22. Yang lain masih tak kana-kana di tengah masyarakat adat awak kini cuma satu yang bodangan aku datuk, yaitu sumbang salah. Nah, untuk itu barangkali ada tukuk tambahannya dari yang aku datuk dalam hal itu untuk menyampaikan. Akan persilakan kepada beliau Datuk Begindo untuk menyampaikan pemaparan dalam hal itu awak untuk berpandangan tentang soal adat itu. Silakan Engku Datuk. Kami lagi waktu Engku Datuk waktu 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati angku-angku niak mamak nenggadang bahasa Betuah. Angku-angku Imam Kati
para halim ulama suluh bendang dalam negari, jomanti pegawai adat, Lubalang, Jampang Limo, undokan duang sama di dalam. Kajirek tabang ramu-ramu tantak tertusuk lidih saka terdabuak jatuh ke tanah. Yang ketek ko indak tersabui namo ngadang indak tain bau gala sambah hembus di bawah tengah tanah. Awal bermula runding ke disabui, semua menyembah pada Allah, semua mengikuti pada Rasul Allah Ta'ala kayu sungguh. Tak kalau ayah ke disawak, tak kalau rantiang kata patah, penghulu berdiri di nagari menyusun adat di limbago. Ko adat ada bertampuak, limbago ada bertangkai, undang ada talinya. Mengabai adat jak sakato, mengakato jum pakat, itulah benar itu. Maka dek kita lembaga adat kebudayaan Jakarta, lembaga adat dan kebudayaan Jakarta, bukanlah gendeng kerana kain, bukanlah caceh kerana waka, sorong lembatan di naganggang. Tapi dek terniat di dalam mati, tercinta dalam kiro-kiro, nak mengakeh bijo nan talamun, nak mengambang buku nan talipeh. Kok tercicia sama kita japui, terserak sama kita pilih. Dipilih lalu dikampuangkan. Anyui sama kita sonsong lalu kaulunya. Kok taganang diagih bapa matang, tajun diagih bailiran. Yolah baurek, keuntuangnya baurek, kepadanya tumbuh di balunan, eloknya tumbuh. Tunduannya tumbuh di pematang, eloknya tumbuh di balunan. Nyo baurek bakal panjang, babatang badahan rampak, baranting berdaun rimbun, babungo berbuah masa. Jelo bejelo akabudi, cinta bercinta kasih sayang. Semoga alang jo kekek barilah makan buah janlai. Panjang jo kengkek kita polehkan. Mudah-mudahan di sini mengkasih kita sampai yang kita tuak Kampung Sinaro. Yo, Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, ibarat buah dari sebuah pohon. Buah narencak tu biasanya jatuhnya purek. Ada dari tang. Dan buah nan ketek, nan jauh di ujung dahan atau di pucuk, jatuh ke dahan lalu melantiang jauh. Itulah barangkali nan dapat jambu di rantau jauh ko. Dek sebab kerana itu kok pucuk, kok pancuang indak memutui, langkah indak kunjung sampai, berdundun salah juga bersuah kilap jasa sek, mohon nambo dimaafkan. Sesuai dengan topik yang kita bicarakan pada siang hari ko, adalah dalam tatanan adat Minangkabau atau tatanan hukum buang dalam tatanan adat Minangkabau. Menurut nambo tahu, ada ampek hukum buang. Pertama adalah buang siriah, kedua adalah buang bidua, ketiga adalah buang tingkarang. Kampek adalah buang daki. Buang siriah adalah apabila ada dari anggota kaum anak kemenakan yang tidak mau tahu dengan segala kegiatan yang dilakukan dalam persekutuan. Seperti apabila diimbau tak menyaut, dipanggil tidak datang. Bayu yang tidak mesti melangkah, tidak mairing. Malah mengatakan, kau tidak berpangulu, kau tidak bersuku, kau tidak berdatua, tidak akan dijual orang. Maka hukumannya adalah dibuang dari sebuah kaum, dari persekutuan. Artinya dibuang adalah tidak dibawa bayu bertidur. Tidak dibawa kailian, tidak dibawa serangkuah dayung, kemudian tidak dibawa santak kalah. Elok tidak sama bembawan, kedua tidak sama bambawan. Yang kedua adalah buang bidua. Buang bidua adalah kelanjutan atau dari buang siriah. Bukan dalam kaumnya saja dia tidak mau dengan segala kegiatan yang ada. Akan tetapi dalam kampung dan negari juga demikian. Dipanggil tidak menyawik, diimbau tidak datang, tidak mayuan, tidak maisin, tidak melangkah, tidak mairing. Dalam kampung dan negari seperti tidak mau ikut gotong royong, tidak pernah ikut salat Jumat. Segala sesuatu tidak dia ikut. Batang padi sekacuek sialah suku mengapa? Suku hati dipabuek, tapi tidak ada yang bisa menegakkan. Tapi moralnya tak rusak doh, dia tidak mencilok doh, dia tidak sumbang salah doh, tetapi hanya sekedar tidak disiplin. Itu yang ini. Hukumannya lah dibuang oleh kaum persekutuan di pelaksanaan sama je buang siriah. Tapi surat tembusan diberikan kepada kerapatan adat dalam negari.
Yang ketiga, buang tingkarang. Buang tingkarang, tingkarang adalah sebuah pariwak cempong atau pariwak yang sudah rata, tidak bisa diperbaiki lagi. Maka dia dibuang. Tidak bisa dipakai lagi untuk itu, tidak bisa dipakai untuk masak lagi. Namun jika diolah dan dimasukkan kembali ke pabrik, pariwak tersebut dapat dipakai kembali. Yang dimaksud dengan hukum buang tingkarang adalah apabila ada yang melakukan perbuatan sumbang salah atau berbuat asusila atau melarikan anak gadis orang, istri orang, atau dengan perempuan janda yang berasal dari anggota kaum persukuan lain kampung, lain negari, dibuktikan dengan hukum adat dan syarak, ada saksi cukup atau tertangkok basah, maka kepadanya dijatuhkan buang tingkarang, dibuang sepanjang dibawa bayo bertidur, melangkah miring, tidak dibelak buluak bariaknya. Maka dia tidak jenguk kalau sakit tidak dilihat. Inilah hukum buang yang ketiga. Dan keempat adalah buang daki. Atau ada jadi katakan buang puluh. Buang daki, yang dimaksud dengan buang daki adalah daki apabila telah terlepas dari badan, maka daki tersebut tidak akan pernah kembali pada tempat asalnya. Buang daki itu dijatuhkan kepada seseorang apabila telah melakukan pelanggaran seperti 1. Melakukan sumbang salah atau mengawini saudara berunsana ibu di dalam kaum. Yang menurut aturan adat Minangkabau adalah badunsana ibu adalah dunsana yang harus dilindungi. Kedua, melakukan perkawinan dengan orang lain agama dan dia keluar dari agama Islam dan masuk ke agama orang tersebut, mengawini tersebut. Istilahnya tukang pancing dilarikan ikan. Ketiga, berpindah agama kepada agama lain. Hukumannya adalah dibuang menurut adat atau sepanjang adat. Jadi segala hak dan menurut adat dilepaskan seperti sako, jeput sako, gelar dan harta benda. Dan jika mempunyai harta pribadi dibayar. Dan jika ada yang mau bayar dan dia disuruh pergi dan tidak dibawa bayi bertidur, tidak dibawa duduk sama rendah, tidak dibawa sama tinggi, sehingga sakit sanang tidak diperhitungkan lagi dan tidak perlu lagi Kuratua Bagindo, Ketua Kuratua tinggal 2 menit lagi, tidak lagi tinggal dalam negari sawah, ladangnya tetap dibayar. Pelaksanaan hukum buang, sebelum hukum buang dilaksanakan, sebelum dijatuhkan hukum terhadap pelanggaran tersebut, terlebih dahulu diselidiki. Dikaruak sabih saung, diawai sabih raso, ulu dimudiai muaro ditajuni. Maka yang kedua, sebelum hukum buang dilaksanakan, terlebih dahulu bersangkutan diberi nasihat agar dia dapat memperbaiki atau kembali bertobat seperti semula. Pada mereka yang diberikan tenggang waktu untuk berpikir dan kepada kebenaran dan kecuali buang tingkarang. Hukum buang dilaksanakan oleh kaum atau suku yang bersangkutan. Datuk penghulu dalam kaum tersebut bertindak sebagai hakim. Imam adat dan kati adat, mali dan tuanku tindak sebagai pertimbangan adat dan syarak sesuai yang dikatakan yang duduk bercermin kitab tagak rintang di Pitua. Penuntut adalah mama terkemuka di dalam kaum. Hukum dilaksanakan sesuai dengan pepatah sah dakwa berkalangkapan batal dakwa palilat. Jika dakwa akan ditimbang tando jebuti ke dilihat. Basasi berkatarangan, batali boleh diri, bertampuak boleh dijinjang. Yang dikatakan batal dakwa berpalilat, artinya cacat hukum. Tidak bisa disidangkan kerana tidak ada saksi, tidak ada bukti dan tidak ada bentuknya. Maka dengan itu, yang kedua, ada istilah babu bergantiak bakuma basasah. Babu bergantiak adalah sifat-sifatnya yang kesalahan kecil. Seperti yang dikatakan tadi, buang syiriah dan buang bidua. Itu bisa babu bergantiak. Jika dia sasek suruh melangkah kembali, tutua tobat, salah memperbaiki, salah ke Tuhan minta ampun, salah kemudian minta maaf, maka dia bisa diterima kembali dan dia masih bisa jadi pemangku adat. Kuratua Bagindo, Tuan Kuratua, buang daki itu tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa dicabut. Maka dengan demikian
dia harus dibuang, dia harus disasah dan tidak dapat dicabut kembali. Maka dia harus dihukum dan dia tidak bisa lagi jadi pemangku adat. Keteliangko. Dan dia membayar kesalahan. Dan untuk yang tobat tadi, membayar kesalahan nasi kunyit singgang ayam talingka carano. Untuk siriah buang bidua dan lain-lain. Mak, angku-angku yang berhormati, dalam pelaksanaan hukum buang, inilah bentuk-bentuk yang mungkin, yang sesuai, amba hanya bicara sesuai dengan tema yang dikemukakan, khusus untuk buang. Rasanya itu saja dulu, barangkali, dan sampai amba sampaikan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Engku Datuk Bagindo yang telah memaparkan tentang isi-isi daripada hukum buang sepanjang adat. Baiklah para Engku Datuk, Pengulu Nanggadang Baso Batua, Serato Mamak Bundo Kanduang, Urang Sumando, Anak Jokamanakan, satu di dalam. Dari apa-apa yang disampaikan oleh beliau tadi, kebagai kita nambah samo, bahwa di dalam hukum adat, terutama sekali dari sisi hukum buang, yang dapat ambo tangkap di siko yaitu yang pertama adalah buang siriah, buang biduk, buang daki. Artinya mana di siko ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemangku adat, terutama sekali di dalam suku, di dalam kaum, sebagai penghulu andiko yang beliau sampaikan tadi. Artinya di siko ada hal-hal mungkin pitua beliau tadi yang sabui yaitu kabuk berjantiak kumua. Akan tetapi itu tentu perlu proses, perlu dihukum mendapat keadilan sesuai dengan kesalahan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam adat Salingka Nagari, Pengulu Silingka Kaum di Minangkabau. Dalam hal itu tentu dalam proses itu tentu dibangun. Yang keluarin banyak orang sekarang. Ya, tentu dibangun proses itu. Nah, dalam Maleko dalam konstruksi hukumnya. Kalau di dalam hukum adat itu dalam hal itu sebagai untuk mencari pembuktian. Ya, aku Datuk. Angku Datuk Kamposinaro. Kalau boleh hamba mau angku tak usah terlalu panjang komentarnya, dilemparkan yang supaya mereka bisa mengungkapkan pendapat. Untuk itu perlu di dalam hal itu dalam kita mencari, yang pertama sekali mencari bukti. Dalam hal itu untuk melakukan hukuman, untuk mendapatkan keadilan. Untuk itulah kini Pak meminta pandangan kepada kita nama samo di dalam hal itu. Dan kebetulan lah bergabung pula jawab beliau Datuk Rajo Gampu Alam, Datuk Padobasa dan lain-lain. Assalamualaikum Engku Datuk yang baru bergabung. Acara lah kita mulai ke Tuan Suan Sujo. Untuk itu kami lemparkan kepada forum yang ada kepada kita nama samo kini dalam hal untuk memberi pandangan dari dua tadi pembicara yang telah kemungko, yaitu dari Datuk Endang Palawan dan Datuk Bagindo. Untuk itu kami persilakan kepada forum kita dan ada. Silakan angku-angku. Saya kira-kira akan memberi pandangan tentang persoalan buang sepanjang adat. Yang sabuikan namo dan gala suku barangkali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Datuk Nanggadang Baso Batua, Bundo Kanduang dan Makdo ibu-ibu bapak sekalian. Yo ado yo dak mudo ilham. Nah, ambo Arif Zulkifli Datuk Rajo Alam. Suku Sikumbang, Nagari Penampuang, Ampe Angkek Canduang, Agam Tuo. Silakan Guru Tua. Jadi sebelum ambo menanggapi cucu paparan ini Datuk nang ketengah. Jadi ambo akan mencuba pula menanggapi seketik menungkuk tambahi apa adalah dikatengahkan. Sebagai bagian dari pagawai Luar Agam memilih untuk menggunakan adat Koto Piliang
dan mereka pakai. Adat Koto Piliang prinsipnya memiliki filosofi balanggam dan tujuan. Babasa nanampe dan barajo nanti goselo dengan memakai sistem bajanjang layak batanggo turun. Adat Koto Piliang yang dipakai di luar agam pada mulanya termasuk dalam lareh nan panjang. Berbeda dengan Pagaruyuang luar agam tidak mengakui langgam dan tujuan dan hanya mengakui Raja Pagaruyuang sebagai Raja Alam. Sebagai pembantu Raja Alam di luar agam dibentuklah Basa Ampe Angke. Basa Ampe Angke itu terdiri dari Pamuncak di Balai Gurah, Suluh Bendang di Biaru, Aluang Bunian di Lambah, Ambon Puruk di Gantiang atau di Penampuang. Mekanisme Karajo Basa Ampe Angke dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, boleh buat catatan sedikit. Jika terjadi suatu masalah di negari-negari luar agam, maka harus diselesaikan terlebih dahulu oleh kerapatan masing-masing kaum. Jika belum dapat diselesaikan oleh kerapatan suku dan tidak dapat diselesaikan oleh kerapatan suku, dibawa naik ke kerapatan negari. Bila tidak diselesaikan pada tingkat negari, dibawa ke pemuncak luar agam di Balai Gurah. Pemuncak luar agam di Balai Gurah membuat keputusan apabila merasa tidak puas yang bersangkutan dapat naik bandiang membawa ke Raja Alam. Keputusan yang dibuat oleh Raja Alam Minangkabau berdasarkan nasihat dari Basa Ampe Angke, keputusan itu menjadi suatu yang bersifat final dan mengikat. Bakato putui membiang tabuak. Titah Raja Alam pertama sekali disampaikan ke Gantiang di Penampuang. Dari Gantah ke Pemuncak Balai Gurah, kita tigakan ke Biaru. Dari Biaru ditarikkan ke Lambah, dari Lambah tersebut dikembalikan ke Gantiang atau ke Penampuang. Sebagai bagian dari Pagaruyuang Raja Alam datang ke luar agam sekali dalam 3 tahun untuk mengambil manah di Balai Gadang di Biaru. Dengan demikian terdapat dua balai di Biaru. Dua balai maksudnya Balai Bekamba. Nah, sampai atau di Biaru disebut dengan Surambi Luar Agam. Kini Biaru tetap menjadi pusat kegiatan dari pemerintah Ampe Angke. Sebagaimana dikemukakan di atas, negari dimaksud dalam jabatan Basa Ampe Angke. Jabatan itu diemban oleh Nagari Penampuang di Gantiang sebagai amanah untuk Amban Purwak. Amban Purwak menurut Inya Azwar Datuk Mengiang dapat diartikan sebagai bendahara. Nama ambil pajak ameh manah tagok babuang kepada raja yang dipungut sekali 3 tahun. Tagok babuang dapat diartikan sebagai pajak yang diberikan oleh masyarakat untuk menguatkan pemerintahan. Makna dari ameh manah tagok babuang dapat diuraikan sebagai berikut. Ameh manah artinya pajak, tagok artinya sandi, babuang sama je tiang bubuangan. Yang berarti tonggak penyangga atau dengan demikian ameh manah tagok bubuang dapat diartikan sebagai pajak yang diberikan oleh masyarakat untuk memperkuat kerajaan. Nah, dalam hal itu sistem pemerintahan di negari Penampuang luar agam iko barajo ka Pagaruyuang. Nah, dalam tata pemerintahan hukum adat juo batanggo naik bajanjang naik batanggo turun. Ya. Jadi maknanya kaum memutuskan dulu apapun permasalahannya. Nah, kalau di kaum indak tahu bisa naik bandiang kateh sampai ke Rajo di Pagaruyuang gitu. Tapi biasanya sampai di negari, kerapatan adat negari, segala keputusan adat ikulah putui. Jarang naik bandiang sampai kateh. Nah, kejadian-kejadian itu tentu ada jaksa, penuntut. Jadi di siko ada mahkamah negari. Nah, kalau hal yang sa Minangkabau model kejadian awak dengan baru-baru itu lama ini Minangkabau itu alun sampai ke situ lah apa
hukum nanado di kampung selama kok. Tahu-tahu kita memutih saja, memutih harus dibuang sepanjang adat. Tapi tidak melakukan prosedur kok. Jadi itu ambo kembalikan ke majelis ninya mama yang mendukan dua nama samo, apa pendapat kita. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau murtad di beberapa negara itu ada murtad. Jadi murtad itulah dibuang sepanjang adat. Kaum membuang, kaum kau membisikkan karena itu aib ditutup. Jadi dia tahulah ke negari bahwa si anu murtad, kawin je si anu itu penyebabnya. Nah, itu lah dibuang sepanjang adat, tidak menerima waris sesuai agama Islam. Nah, timbul permasalahan baru. Nah, ambo pingin tahu juga buah pikiran nyenyak mama bersama, jemudukan duang. Kalau si A dibuang sepanjang adat karena murtad, itulah jaleh. Biko 2-3 keturunannya balik ke kampung, balik ke negari. Ambo lah Muslim kininya. Dulu nenek ambo yang murtad. Kini lah pulang. Liau ke mati tetap bahasa adat. Kini kami lah masuk Islam balik. Tentu menggugat balik, mendawa balik. Oh, para di sini baca ceritanya nya. Lai boleh kami menumpang juga di situ untuk bagu balu bantiang. Lai boleh juga kami bapusaro sinan. Kami lah balik Muslimnya gitu loh. Segitu dari ambo. Segitu dari ambo. Bari mau kalau teronsong minta buah barinya kayaknya mamak dan masamo jemundukan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Datuk Raja Alam. Yang mana Datuk tadi sudah menyampaikan beraso di ujung aja ambo sembah. Kalau seandainya ada di antara anak kemanakan kita lah murtad, kemudiannya bawa balik. Lalu apa fungsi kedudukannya di dalam adat? Kan itu yang menjadi pandangan dari yang Datuk tadi. Baiklah, barangkali untuk mempersingkat waktu, ambo lemparkan kepada yang lain agar seluruh kita bisa menyampaikan pandangan awak tentang adat lama pusaka usang Minangkabau ko. Persilakan singkat dan padat. Silakan angku-angku, ini mama pusako. Orang semua budak kanduang atau anak kemanakan, anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kambo. Mungkin ambo indak ka panjang pasambahan di muko do supaya waktu bisa kita efektifkan bersama-sama angku. Ya, sesuai betul. Jadi ringkas saja. Sebenarnya persoalan hukum buang sepanjang adat eko adalah perilaku yang dilaksanakan di hilia. Hulunya adalah kajian sarupo angku sampaian tadi. Bahasanya kemanakan barajo ke mama barajo ke pangulu barajo kamu pakai barajo ke nambana tagak sendirinya. Kan sarupo tungku. Betul. Jadi jo rohnya yang sabantako kini ko yang jarang terjadi di tengah masyarakat, yaitu yang sahino samalu. Eko yang sangat mempengaruhi bisa atau indahnya eko diterapkan. Kalau seandainya raso sahino samalu koado, hukum dibuang sepanjang ada eko akan bisa diterapkan. Karena kalau seandainya sahino samalu indak berjalan, tentu kalau seandainya ada yang bakal kesalahan, ini akan santai saja, biasa saja lah, piti ambo kan banyak, ambo bisa dirantau karena gini. Itu ndak membuat malu pengulunya atau ikut segala macam itu. Eko yang menjadi rohnya bana. Kemudian juga pakai sepanjang yang kita tahu juga ada itu tidak berjalan semestinya di tengah masyarakat kita. Karena peradaban yang terjadi kini.
Dia lah sibuk apa joy duit masing-masing ke segala macam. Yang mama kurang memberitahu ke kemanakan, yang kemanakan kurang bertanya ke mama. Mungkin hubungan itu yang perlu kita peloan. Jo kondisi peradaban yang ada pulau. Nggak mungkin kalau seandainya ada orang mengecewakan koko, wah duitan balik surau karena gini, itu tidak efektif. Tapi memang harus selesaikan jo kepentingan zaman. Jadi yang dari Ambo, sebenarnya yang menjadi inti itu adalah nan sahino samalu tadi yang kuda tua. Ya. Kemudian hubungan antara mama jo kemanakan di dalam satyo kaumnya. Karena kalau seandainya kita sadonyo pangulu itu akan tahu baan yang kebenaran dan indah akan ado beko nang pangulu untuk menagam masa ketika ado kemanakannya nambah kesalahan. Mungkin untuk samantoro segitu saja dulu. Ambo sudahi jual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak beliau Kurajo Bulia dari apa yang akan tadi. Dalam hal itu untuk melaksanakan tertiban di tengah-tengah masyarakat, dalam hal itu untuk pelaksanaan hukum, yang harus awak kedepankan adalah paham sahino sama lu, dan awak pakaikan raso jo pareso. Kan itu menjadi buah kebenaran yang Kuratua tadi. Baiklah, terima kasih Kuratua Bulia. Dan kemudian kepada yang lain kami persilakan barangkali untuk menghemat waktu agar semua terakomodir. Silakan Syah untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya warahmatullahi. Yo silakan. Silakan perkenalkan nama dulu, suku, jadi, negara asal. Nama Ambo M Yunis, asal Nagari Tobo Gadang, Padang Priaman. Tapi bekerja di Fakultas Ilmu Budaya UNAN pada tua. Oh ya. Ya. Jadi Ambo lah menyimak tadi beberapa paparan dari pemateri tentang hukum buang. Ya. Jadi kalau menurut Ambo bagaimana? Ya, terus. Kalau tidak ada intervensi hukum adat terhadap hukum positif, pelaksanaan hukum buang agak susah dilakukan, Mak. Misalnya, misalnya ada generasi muda di rantau misalnya, dia membuat kesalahan, bawa membuangnya sepanjang ada sementara tidak pernah pulang kampung, tidak pernah tahu yang Minangkabau, tidak pernah tahu ya apa itu Minangkabau. Nah, apa caranya hal itu lakukan? Tapi kalau ada intervensi hukum adat terhadap hukum positif, itu bisa lakukan, Mak. Misalnya, nyonya kepada kerja, misalnya di universitas, bisa PNS atau dosen lah misalnya. Kalau hukum adat bisa masuk ke intervensi ke hukum positif, ini bisa diagih sanksi oleh universitasnya melalui intervensi hukum adat tadi ke negara. Misalnya pangketnya diturunkan, misalnya. Itu akan membawa dampak kayaknya. Atau dia bisa dipecat dari pekerjaannya misalnya. Tapi syaratnya harus ada intervensi hukum hadap terhadap hukum positif. Nah, sementara hukum adat kan kalah dari hukum positif ini. Iya. Seketik bawa ke polisi, seketik bawa ke polisi. Iya. Itu kan itu ada akan sesuatu urusannya ke polisi ya. Itu kan tidak menyelesaikan masalah, Mak. Kalaupun lah hukumnya, nah, sebagai orang misalnya orang yang pintar atau orang pendidikan misalnya bisa berkilah, tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi kalau intervensi hukum adat itu ada, ini akan bisa memberikan efek jera kayaknya, Mak. Nah, kini kok intervensi hukum adat itu kan tidak ada ke negara awak. Nah, iri lo mencari Bali misalnya kan. Bali kan memiliki hukum adatnya memiliki intervensi terhadap hukum positif. Jadi mengko adatnya itu selalu dijaga oleh masyarakatnya, selalu dihormati dan selalu diwarisi dan selalu digali dan dijaga sangat ketat oleh orang-orang Bali. Nah, ada pincalangnya enggak ya? Iya, kelemahan awak di Minangkabau itu. Iya betul, banyak ahli adat di Minangkabau. Ambo sendiri kan mengajar di kampus terkait salah satunya dengan adat Minangkabau juga. Tapi cuma sebagai tataran teori saja, apa nih harapannya sawana gitu kan.
Ambo inginnya sebagai orang kampus ya, supaya hukum adat kok punya intervensi terhadap hukum positif. Dia bisa memberikan sanksi ke orang dimanapun yang beraktivitas, baik di luar wilayah Sumatera Barat, kalau nya mengatasnamakan orang Minangkabau. Kalau nya melanggar adat, tetap hukum. Ya. Nah, tapi harus punya intervensi hukum positif. Harus punya intervensi ke negara, membuatnya jerat. Nah, gitu aja dulu, Mak, dari Ambo. Terima Ya. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Nis yang telah menyampaikan bagi kita tadi, yaitu beliau mengatakan bagaimana kalau seandainya anak kemanakan Kiko melakukan kesalahan sementaranya doanya dirantau kan begitu. Amorso mereka untuk hal ko adalah satu pertanyaan tadi. Coba kita humpun pertanyaanku untuk sementara ko itu tigo kita tambah dua lagi. Yang ingin bertanya dulu sebelum nanti ada dapat apa tambahan. Silakan. Yang ingin bertanya. Gampalam, Gampo Sinaro. Ya, Ambo. Ambo Iko Muhammad Farid. Ya. Silakan ko Muhammad Farid. Ambo asli Ambo dari Payakumbuh. Yo. Ambo dari Payakumbuh. Ambo ndak banyak tahu tentang hukum adat, tapi banyak mendapatkan ilmu sebenarnya, terutama dari Datuk Bagindo tadi ya. Suku apa aku? Suku apa? Samo je Datuk Kampo tu dari Limau Panjang Ambo. Oh, iya. Ambo penungkek Datuk Malagiri dan Hitam sebenarnya. Oh, iya. Itu Datuk Kampek Suku di Kenagarian Tiaka, Payakumbuh. Nah, angku datuk-datuk yang Ambo hormati, kalau Ambo mencari masalah hukum adat awak secara realitas kini kok, sebenarnya hukum adat itu mencari sangat lengkap ya. Apalagi sekilas saja dari Datuk Bagindo itu jaleh nampak hukum adat. Artinya secara materi. Nah, yang perlu kita pikirkan sebenarnya itu adalah legal standing dari lembaga hukum itu sendiri, termasuk mungkin kewenangan nenek mama menjatuhkan hukum terhadap kaumnya sendiri, terhadap kemenakannya sendiri. Ini harus ada punya kekuatan. Kadang-kadang Ambo lihat di beberapa negari itu nenek mamanya menjatuhkan hukuman kepada kemenakannya, tapi pengulu yang lain tidak mau tahunya bawa saya semudia gitu kan, dan itu tidak merasa dihukum. Ya. Ini fakta sosial yang tidak. Apalagi kalau seandainya orang negari ya hukum sehingga posisi nenek mama atau kewibawaan pengulunya itu hampir tidak ada gitu jadinya kan. Nah, apalagi tadi sampai ke bahasa sampai balai kalau di Bukit Tinggi kan. Nah, itu siapa yang harus jadi bahasa sampai balai gitu kan. Jadi legal standing yang menjatuhkan hukuman itu harus diperkuat kalau menurut Ambo. Mungkin ke depan itu dari LAKM harus merumuskan dari webinar kita ini untuk kita bawa ke kampung, untuk kita dorong ke kampung, ke lembaga adat itu gitu kan, untuk di setiap luar kan. Nah, yang kedua itu adalah hukum acaranya. Kalau hukum materinya mau lihat cukup bagus ya, tapi hukum acaranya, prosedurnya itu seperti apa gitu loh kan. Nah, ini yang perlu dirumuskan ulang. Oleh karena itu, Ambo mengajak untuk bagaimana kita membuat satu dari webinar ini, satu gerakan yang kita sebut reaktualisasi hukum adat Minangkabau gitu loh kan. Jadi reaktualisasi hukum adat Minangkabau ini akan bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial yang saat ini sangat penting di masyarakat kita. Contoh umpamanya, kalau seandainya hukum adat ini berlangsung, mulai dari tadi buang sirih, buang biduk, buang tengkarang, kecek Datuk Bagindo tadi kan, itu penyalahgunaan narkoba di kampung awak itu bisa tidak ada oleh ya kan? Prostitusi tidak ada di kampung awak itu. Kenanya kan dibuang sesuai dengan apakah buang sirih, apa buang biduk, apa buang tengkarang kan? Apalagi kalau sampai buang daki. Nah, itu akan selesai sadonya tuh. Polisi pun akan ringan. Nah, persoalannya harus yang tadi itu dari sisi hukum materi, oke, kita lebih banyak barusan ini berbicara tentang hukum materi. Bagaimana dengan legal standing lembaga yang menjatuhkan hukum? Bagaimana dengan hukum acaranya? Nah, ini yang harus kita diskusikan ke depan, bagaimana kita mengaktualisasikan itu gitu. Ini iko yang kurang kalau menurut Ambo saat ini. Nah, itulah mungkin barangkali yang ingin Ambo Ambo berikan sekedar
untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, mengaktualisasikan hukum adat ini dalam masyarakat kita gitu kan. Nah, saya pikir begitu dulu untuk sementara. Terima kasih banyak Anggota Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Rusana Muhammad Farid. Kami sepasukuan rupanya. Baiklah, Angku Mama. Tadi dari beliau tadi pandangan beliau adalah dalam hal pelaksanaan hukum adat itu adalah legal standing, artinya pandangan masukan, bukan pertanyaan. Itu nanti diminta dirumuskan di lembaga-lembaga adat, terutama sekali LKM. Kemudian yang bertanya dulu supaya bisa nanti satu paket dijawab oleh yang lain untuk menukan pertanyaan Muhammad Yunis dari Unan Padang tadi. Kami persilakan untuk pertanyaan. Ya, silakan. Dari Ambo Ramadhanil Pitopang. Ayo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ninyak mama alimulamu cediak pandai mundukan duang saratu dun sana yang ada di Palangka di webinar di sore hari ko. Izinkan Ambo memperkenalkan diri. Ambo Ramadhanil Pasukuan Pitopang. Nagariasa sawana dari Luha Nantuo dari Desa Talang Tengah, Kenagarian Sungai Tarap, Pasukuan Pitopang. Ambo ndak pemangku adat, tema Ambo pemerhati adat dan budaya Minang. Kebetulan Ambo sebagai Ketua Kerukunan Minangkabau di Sulawesi Tengah. Ambo juga seorang dosen. Nah, terus menurut nenek-nenek emak-emak Ambo, kami orang Pitopang ko berbeda je orang Koto Piliang, je orang Bodi Caniago dalam masalah adat. Pepatah mengatakan, pisang si kalek-kalek hutan, pisang nan tumbuh dalam rimbo, Koto Piliang ini bukan, Bodi Caniago ini. Jadi bentukku mama menyangkui hukum babuang dan segala macam yang ada di ranah Nanta Cito itu. Iko pertanyaan Ambo, tadi dari pemaparan dari Mak Datuk Endang ataupun Mak Datuk Gagindo bahwa di situ berlaku untuk di ranah jo di rantau. Ini Assalamualaikum pemahaman awak bahwa luhak bapangulu rantau barajo. Nah, menjadi rantau itu luhak di daerah Pasisi ataupun Pariaman, Tiku ataupun di daerah Riau termasuk jo di Negeri Sembilan. Kemudian pertanyaan Ambo, bahwa kalau rantaunya nan jauh bentuk di tempat kami ko di Sulawesi ataupun ada yang sampai ke di Australia. Di Australia tahun lalu orang awak mengadakan seminar internasional tentang orang Minangkabau gitu. Apakah mereka juga masuk di dalam karena di dalam aturan adat dan dibuat di nenek-nenek mama gitu ko. Apalagi banyak keturunan-keturunan orang Minangkabau yang ada di rantau ko. Seperti pemaparan sana yang dari dosen Unan tadi, inyo banyak nala lupa tentang Minang, tak tahu jo adat dia adalah ia dirantau, tak tahu jo nampe dan segala macam. Jadi itu mungkin pertanyaan Ambo, Mama, ada tua. Terima kasih banyak. Barangkali ada kesalahan Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada beliau Profesor Ramadhanil yang telah mengajukan pertanyaan tadi. Yang pertama sekali, memberikan hukuman terhadap anak keponakan kita yang ada di rantau. Dan kemudian pisang sekali-kali hutan. Nah, baru berdua, surang lain barangkali kalau ada yang bertanya, boleh agak jawab, Beko. Awak carikan orang yang menjawabnya. Silakan. Yuk. Silakan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan nama, suku. Nama Mbak Edwin, suku Limo Singke dari Sulit Air. Oh iya. Domisili di Bekasi. Terima kasih kepada Datuk Gampo Sinaro yang memberikan kesempatan kepada kami dan yang kami hormati segala angku datuk yang ada di situ. Yang kami pertanyakan apa maksud membuang dalam hukum buang sepanjang adat nih. Pertanyaannya itu setelah itu apakah hukum buang ini hanya bersifat moral atau itu juga ada nantinya hukumnya aspeknya pidana gitu. Sudah itu apakah ini ada aturan mainnya gitu. Karena kalau kita bicara adat, bahwa adat itu adalah salikan negari. Apakah nanti tahapan-tahapannya orang ini dihukum dulu dari negarinya, naik ke tingkat luhaknya, dan mungkin naik lagi di tingkat Minangkabaunya. Jadi aturan-aturan main ini
seperti yang disampaikan tadi, berita acaranya, itu apakah sudah ada korelasi dengan hukum positif yang berlaku sekarang? Kalau belum, itu mungkin harus diformulasi dulu. Karena kalau tidak, ini akan sia-sia aja, hanya sebagai wacana-wacana aja. Kita maunya bahwa hukum adatnya harus berlaku gitu. Apakah itu moralnya, apakah itu juga pidananya gitu. Bisa seperti yang disampaikan oleh Pak dosen tadi, ada hukum bersifat administrasi. Dan mungkin juga kalau memang terbukti pidana, harus dipenjarakan gitu. Nah mungkin ini bagaimana aturan mainnya dari aturan adat yang ada di kita, yang kita korelasikan atau diformulasikan nanti dengan hukum positif. Karena kalau tidak, ya ini hanya tetap wacana saja. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Angku Edwin Nazar, suku Limu Singke dari Negari Sulawesi, tinggal di Bekasi. Beliau mengatakan tadi, apa sih yang dimaksud dengan hukum buang sepanjang adat? Dan adakah pidananya? Dan bagaimana hukum ini harus dibangun? Itulah sudah menjadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama sekali tadi dari MUDIS dalam hal Iko tentang hukum positif Iko, bagaimana tentang hukum adat Iko, bagaimana legal standingnya. Karena penghulu itu di negara itu indak lai sahino semalu, sejati sepajatian, saraso sapareso. Kemudian yang kedua, beliau Prof. Rahmat Daniel dari Palu menyampaikan beliau agak berbeda mungkin seketek daripada suku-suku lain. Itu yang beliau sampaikan tadi, pisang sekali-kali itu tangti batunya berkata, budi caniago bukan koto piliang nyanta. Kemudian dalam Maliko Edwin Nazar, apa sih yang dimaksud dengan hukum buang sepanjang adat? Adakah tindakan pidananya? Itu yang menjadi pertanyaan dari 3 orang itu tadi. Ambaraso dalam hal ikolah yang perlu kita jawab di dalam acara kini nangko, terutama sekali selaku lembaga. Nah untuk itu Ambo menginginkan beliau Datuk Bagindo untuk menjawab pertanyaan dari 3 penanya iko. Silakan kepada beliau Datuk Bagindo. Datuk Bagindo. Kato menjawab, Ambo menjawab sebisanya. Yuk. Ya, Ketua. Taruh. Halal bertekan. Halal. Ya, taruh. Lai. Kau sinyal bentuknya kau. Halal. Lai. Yo, taruh yang Ketua. Taruh kan. Lai. Yo. Maka Ambo akan mencoba pertama yang disampaikan oleh Angku AZ Datuk Raja Alam dari Kalimantan. Kata beliau, kalau dulu ada sistem yang terbentuk, yang ada lareh Koto Puliang, lareh Koto Caniago, sehingga di daerah-daerah itu secara struktur. Persoalannya pada saat ini, Ambo selama kau tidak mendengar Ambo, apakah masih ada yang seperti itu? Dan Mbak Amang kayaknya dalam situasi seperti ini. Itu yang persoalan. Itu sudah ada. Ada dasarnya adat selingkah negari, pusako selingkah kaum. Lain lubuak, lain ikam, lain padang, lain belalang. Tiap-tiap negari itu bisa luak berpengulu, kan tahu berajo. Jadi di negari itu boleh melaksanakan proses hukum adat. Itu yang untuk beliau. Yang kedua, untuk Muhammad Yanis, dosen. Muhammad Yanis. Yang disampaikan oleh Muhammad Yanis, Ketua. Dosen Unan Padang. Ya. Ya, legalitas standing. Kalau tidak ada kekuatan bisa mengintervensi hukum adat, hukum pemerintah, maka hilang suaranya. Sinyal apa? Host, suaranya hilang, host. Oke, mungkin Ambo tambahkan seketek sambil menunggu Datuk Bagindo tadi ya, kurang lebih. Aku Datuk Bagindo, suara aku Datuk. Tolong aku Datuk Paduko. Aku Datuk Bagindo. Ya. Putih-putih.
Tarui itu. Angkur itu begindo, tarui. Halo, Lai. Ya, tarui, lai. Angkur itu begindo, tarui, lai. 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 Kalau sekarang negari Nanado Sumatera Barat, ya, Nanado Sumatera Barat itu bukanlah pemerintahan negara. Aduh, sinyal dah rancak lah. Udah tua begindo, dah terdengar tu. Dah ide apa mic-nya tu? Kali moodnya tak tatut. Tak dapat ide. Mic angku tua ada ide, kurang tua. Beliau kurang tua begindo. Pemerintahan negara yang ada di Sumatera Barat ini itu bukanlah pemerintahan yang diatur menurut secara sistem pemerintahan adat, tapi diatur undang-undang desa. Aduh, sayang terputih-putih suara angku tua begindo. Sinyalnya kurang rancak tuh aku Datuk Lampu. Sinyal aku bantuannya tu kau ya. Beliau kau di Cikarang kau. Datuk. Halo, aku Datuk begindo. Datuk Gompo biar ambo tarik seketek lah. Ya. Datuk Gompo. Iyalah. Coba angku Datuk berukuh, tolong matiin Datuk begindo dulu biar dijawab dari Datuk Endang supaya awak efektif waktu. Jadi. Alah. Terima kasih ya. Ya, silakan Angku Datuk Endang. Ya. Pertanyaannya adalah legalitas standing tentang hukum adat Iko. Jadi begini, kurang lebih kalau di dalam posisi 17 Agustus, 18 Agustus 1945, hukum nasional itu ada 3 sebenarnya tuh. Jadi hukum nasional itu adalah pertama hukum Islam, kemudian hukum adat, ya, dan hukum positif ya, hukum yang dibuat pasca itu. Makanya kini di awak itu dan ketiga-tiga itu aduh gitu loh. Jadi itu tetap dipakai, hanya masalah popularitas saja, mana yang lebih populer dan lebih mengemuka di dalam penerapannya. Jadi seperti hukum Hindia Belanda pun masih ada terpakai beberapa peraturan-peraturan ya. Seperti KUH Perdata itu masih pakai hukum Hindia Belanda ya. Kemudian ketentuan hukum Islam itu juga diwadahi juga dengan beberapa peraturan dan kebijakan. Termasuk juga hukum adat. Malah kedudukan hukum adat itu secara parsial itu dikukuhkan dengan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Artinya itu masalah popularitas gitu. Jadi bagaimana itu dikembangkan oleh masing-masing masyarakat adat dan itu bisa menjadi populer di dalam masyarakat. Jadi itu kurang lebih. Kemudian jadi apakah bisa Tua menurut Muhammad Farid tadi itu materi hukumnya itu dijelaskan gitu loh. Itu yang dapat dirumuskan harapannya untuk dapat direalisasikan di tengah-tengah masyarakat adat. Ya ini memang saran kami begini. Jadi ini pengalaman saja ya. Kami dulu pernah membuat ketentuan hukum adat ya untuk di Siliayu itu tahun 2001 ya. Dan kemudian dengan adanya peraturan KAN itu kami menyelenggarakan peradilan adat ketika belum ada ketentuan apapun yang menyangkut masalah hukum adat di Minangkabau gitu. Kemudian sudah melakukan beberapa kali peradilan adat ya, dan peradilan adat itu menyangkut beberapa hal masalah saku-saku dan sebagainya, dan membuat putusan. Nah, setelah ada putusan itu ternyata ada dari pihak yang kalah itu menggugat ya melalui pengadilan negeri. Nah, sampai di pengadilan negeri itu ketika disampaikan dan pengadilan negeri itu menolak gitu. Menolak karena mengatakan bahwa wah ini kan sudah ada putusan dari putusan peradilan itu dan itu sudah kuat gitu. Sehingga tidak ada kompetensi lagi bagi peradilan negeri atau pengadilan negeri itu untuk menanggapi masalah itu. Ini saya menggarisbawahi masalah
adanya semacam pertentangan ya antara hukum adat dan hukum nasional sejauh itu dipopulerkan. Cuman ada Itu syaratnya. kasusnya Sako dan Pusako, Ketua. Iya. Kasusnya, ya. Oh, Iya. Sako dan Pusako. Oke. Jadi sedikit ya. Jadi masalah hukum adat itu memang harus ada modifikasi ya. Modifikasi dari yang sebelumnya memang banyak menggunakan bahasa tutur ya, karena sifat hukum adat itu bersifat konkret dan kontan ya, dilaksanakan pada saat itu, harus selesai pada hari itu ya, dan itu langsung diberlakukan. Itu sifat hukum adat. Tidak seperti peradilan-peradilan lain ya yang bisa berlarut-larut dan sebagainya. Hukum adat itu diselesaikan dalam satu waktu gitu. Nah, hanya kalau dulu itu memang awak bisa memakai itu karena ingatan komunal komunal itu masih kuat ya, dan semua mendukung masalah itu. Nah, yang kita lakukan kemarin itu tidak hanya sekedar itu, tapi kita juga menuliskan ya, menuliskan amar putusan dan sebagainya sehingga itu menjadi tertulis ya, hukum adat itu. Jadi kalau ingin diterapkan ke depan itu memang salah satu hal yang kita perbaiki dalam masalah hukum adat ini adalah harus dituliskan gitu, dan itu ditandatangani, dibikin semacam berita acaranya sehingga itu bisa menjadi bersifat mengikat ya, dan itu bisa dipahami oleh sistem peradilan lain. Nah, kemudian sudah bersifat legal standing yang ya? Legal standing ini sudah ada beberapa peraturan daerah ya. Itu justru kami lakukan itu sebelum ada Perda 6, Perda 8 dan sebagainya. Memang inisiatif dari masing-masing nagari, dan belakangan kami melihat banyak nagari membuat perna dan sebagainya itu sejauh tidak menyangkut masalah hukum-hukum yang harus diatur dalam peradilan negeri, itu tidak ada masalah gitu. Makanya kami juga menentukan apa yang bisa diselesaikan di dalam peradilan negeri itu. Pertama adalah menyangkut tipiring ya, tidak pidana ringan, yang di bawah 1 tahun itu bisa. Kemudian memang model hukum dan aturannya itu kita menggunakan acuan adat ya, yang tidak melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana tadi yang disebutkan ada 4 macam bentuk hukum ya, termasuk salah satunya adalah dibuang sepanjang adat ya. Nah, kemudian ada beberapa hukum yang bisa diterapkan langsung oleh Datuk Andiko ya. Salah satunya adalah masalah buang sepanjang adat gitu. Jadi buang sepanjang adat ini itu tanpa mekanisme peradilan di kerapatan adat atau mahkamah adat, nah itu bisa langsung diterapkan oleh datuknya. Saya kebetulan sudah pernah menerapkan masalah hukum buang sepanjang adat ini ya untuk beberapa kemenakan saya, dan memang makanya Jadi kira sudah dapat ditangkap Datuk Endang Palawan. Kemudian yang sampaikan satu lagi waktu kita sudah ini. jam Yang 17 Datuk. Waktu Oh, kita iya. tinggal 1,5 jam lagi, 30 menit. Iyalah. Karena banyak. Silakan. Ya. Kita coba kembali lagi ke beliau Datuk Bagindo. Datuk Bagindo, bisa mendengar suara Ambo? Yo. Tadi Lai. itu suaranya Saya terdengar suara Ambo. Lai. Jadi kembali Ambo ke sampaikan satu hal yang persoalan awak kini, pemerintahan nagari yang ada di Sumatera Barat sekarang itu bukanlah pemerintahan nagari yang diatur ditata menurut aturan adat. Ya. Tetapi pemerintah nagari yang ditata menurut aturan desa yang berlaku di Jawa. Nah, maka posisi dan fungsi nenek mama itu tidak ada di dalam. Yang ada cuma bamus dan wali nagari. Nah, maka dari itu, risiko kesulitan kita melaksanakannya. Tanah nan sabingkah rumput nan salai akatonyo adat punyo. Tetapi nenek mama tidak bisa mengemanga karena tidak ada ruang gerak yang jelas secara hukum. Nah, kalau dia menegakkan aturan, membuatkan hukum, jalan. Tapi kata Pak Anu tadi, Elmis itu benar. Kuat katam karena sapi, kuat sapi karena katam, wibawanya berkurang. Nah, lalu yang disampaikan oleh Pak Arif Bayakumbu dari Payakumbu, sebenarnya hukum adat itu sangat lengkap, tetapi legal standing. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Tuan Endang, artinya legal standing punya kekuatan hukum, kita memang punya, sekarang ada kekuatan hukum dalam melaksanakan. Tetapi, kalau kita lihat, kita jalankan Undang-Undang nomor 5, nomor 6 tahun 2004 balik, dan keluarkan Perda 7 tahun 2008 balik, dan mudah-mudahan kabupaten kota bisa mengikuti sekarang itu tidak babelok loh,
itu mungkin bisa terlaksana karena di situ ada pengadilan adat. Nah, lalu kemudian dari Pak Ramalanil, Pak Petopang, ya, Ramadhanil Profesor. Petopang. Ya. Pak Palu. kok di rantau? Kok Ya. ada pelanggaran di rantau Jawa, di Jerman, di mana? Kan pangka ada, pangka kato kesudahan hukum, pangka hukum kesudahan kato. Sah dakwa berkelangkapan, batal dakwa bapalilat. Jika dakwa ka ditimbang, tando je bukti ka dilihat, basasi berkatarangan. Ada yang merasa dirugikan, ada yang mengangkat persoalannya. Selama tidak ada yang mengangkat persoalannya, tidak ada yang merugikan, tidak ada bukti, tidak ada ini, maka kita tidak bisa sidangkan. Sidang adat nggak bisa berjalan. Nah, maka dari itu untuk yang jauh itu, itulah. Tapi kalau ada saksi melihat di rantaunya lah pindah agama, tidak jawab lagi, kau bukti, bisa disidangkan nanti oleh niat mama dalam kaumnya sesuai dengan aturan adat. Kemudian apa maksud hukum buang? Ya hukum buang sudah jaleh. Sebenarnya hukum adat itu tidak ada hukum fisik. Ya, Tadi begitu. Tadi dari Prof Ramadhanil Petopang, beliau menyampaikan karena beliau agak berbeda seketek daripada suku Nanado yang lain, yaitu Bodi Caniago Koto Piliang, karena beliau berlaku di negara beliau pisang sekali kate utan tentang tibatunya berkata Bodi Caniago nya bukan Koto Piliangnya. Adima kira-kira tagak beliau itu yang beliau tanyakan tadi. Sebenarnya ibaratnya itu dia coki dua nokang itu. Dia bisa ke Koto Piliang, bisa ke Bodi Caniago. Cokinya dua nokang. Ya kan? Jadi kedua kelarasan yang ibarat main manangnya. Ya kan? Beliau main manang. Ya kan? Jadi itulah yang menunjukkan. Jadi itu sebenarnya ada daerah Bodi Caniago, sini Koto Piliang. Ada Koto Piliang itu Caniago. Jadi tidak satu dua itu. Lalu yang dua. Jadi Profesor Ramadhanil kok cokinya dua nakang kok aku detua. Ada tua. Yang mau baca di kamu atau di buku-buku bahwa memang kalau orang Koto Piliang itu kan batangga naik, batangga naik, batangga turun. Ya betul ada tua. Kalau orang Bodi Caniago duduk sama rendah, sama tinggi. Samparan tagak saidaran. Ya. Kalau kami orang kelarasanan panjangko dan membedakan kalau rumah gadangnya meniru orang Koto Piliang, tapi untuk mengambil keputusan meniru orang Bodi Caniago. Mungkin nan baca ada tua. Ya itu yang disampaikan Datuk Bagindo tadi dua nokang coki Prof. Jadi perbedaannya lah dia tumbuh di mata ya kan buka pelompet lah ada baik. Kalau di Bodi Caniago di Semeranda agak semuti dan ada beberapa lebih. Maka kalau tadi tang sekali dan pisang kebukutnya nembagata bukut yang mungkin putih-putih sinyalnya kurang rancak aku Datuk Bagindo. Lalu lagi dari Edwin Nazar aku Datuk. Ya. Hukum buang ya itu memang sebenarnya buang itu buang. Sebenarnya hukum buang itu dibuang je mufakat, tidak dibawa bayo betido. Tibonya mengecek orang berdua, tibonya orang berjalan. Orang mesok minta api, campak orang apinya. Ya kan? Koknya beralek, diundang orang dah datang. Kalau orang beralek lo, dia tidak diundang. Itu kan semacam dikucilkan. Ya kan? Nah, jadi artinya itulah. Cuma kalau hukum perasaan itu nilai tidak ada lain, dah bah. Sejujurnya dah. Ya kan? Kan ayam, kambing dan dabi ya. Kabau di dabi ya. Untuk baik lahan. Nah, maka jadi memang kalau hukum adat itu berlaku, kemudian kita kan di tiga sepilin. Adat, agama, undang-undang. Satu kesalahan kita lihat. Hukum adat disidangkan oleh adat. Hukum agama diselesaikan oleh agama. Kok ada pidananya, ya itu urusan hukum negara yang punya urusan. Nah, maka dalam itu, hukum adat hanya masalah adat. Kok jauh hendak tajalang tinggi, panjang ada sangkut dengan pidana, itu urusan polisi. Tapi kadang-kadang polisi kalau hukum adat sudah dilakukan, dia kembalikan ke bawah, berdamailah di bawah. Tidak ada kusik yang tak selesai, tidak ada karuan tak janiah. Nah, itulah memang keuntungannya. Kalau tali tiga sapailin nanti lah seimbang, tidak boleh akan dua tangan telampi. Kalau kan dua tangan telampi, tali putih kabe urak kayu berserak. Dan kini kok kayu berserak kok. Tak jaleh awak ujung pangkanya. Itu saja barangkali untuk Kampo. Terima kasih. Jadi
hukum pidana aku dan kuda tua pertanyaan Ewin Nazar tadi. Kalau seandainya tindak nanti piring, tindak pidana ringan, apakah masih bisa diberlakukan hukum adat? Contoh bacaka kamanakan berdiak kakak kira-kira gitu loh. Kini kan izin Pak Gampo, izin Pak moderator, lebih bisa mau ada. Ya tunggu sebentar. Silakan kuda tua. Tuntas ikut cek. Silakan kuda tua Window. Tindak nanti piring bisa tidak dilakukan hukum adat? Baca lo. Bang lihat. Tindak pidana ringan. Tadi kan kalau pidana kuda tua mengatakan itu susahnya ke polisi dalam hal negara. Tapi kok tindak pidana ringan, contoh umpamanya bacaka, kamanakan berdiak kakak, bisa tidak dilakukan melalui peradilan adat gitu? Bisa. Hukum mendakwa, pangkat menaweh, kan? Salah minta ketutua tobat, salah memperbaiki. Tetapi memang biasanya pemerintahan polisi memberi ruang itu. Setelah bakas waktu dipanggil mamak-mamaknya, disuruh memperhitungkan, luko di damak, bangkak ditaweh, salah di ini, sakit diubek, ya kan? Salah saling bermaafan, maka berdamai, dibuat suatu perdamaian, bisa. Hal itu bisa. Tetapi memang kalaulah sampai bercakap, sampai berdarah, perkelahian, ya harus polisi turun. Kalau tidak polisi turun, nanti awak salah pula, ya kan? Tapi sekalipun lah di kantor polisi, itu masih bisa diperjuangkan oleh mamak-mamak kebelah pihak untuk berdamai. Asal di luar mau berdamai. Kalau di luar tidak mau berdamai, polisi tidak mau memperdamaikan. Itu barangkali. Oke. Jadi harapan Ewin Cirai tadi hukum adat harus diberlakukan sepanjang adat kan begitu. Kalau hukum adat jalan, hukum agama jalan, hukum undang-undang jalan, kan enak itu. Saling menghargai di antara yang tiga hukum kok. Ya kan? Ya, terima kasih aku Datuk Begindo. Jadi pada pertanyaan nomor 3, ambo rasa itulah dari jawab daripada beliau nenek mama kita para penghulu, dan kemudian masuk kita sesi berikutnya. Ambo rasa tadi dari beliau siapa tadi yang interupsi tadi? Silakan. Beliau yang kuda tua batu basah tadi ya. Silakan kuda tua. Ya, silakan kuda tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanmu dan yang atau di tembo atau di bawah ambo dia pertama sampaikan dulu selamat lebaran, mohon maaf dulu ya. Ya. Lahir batin. Mudah nasihat kampung je suku angkur tu batu basah. Ada nak kenal kampung je suku angku. Akhir. Ambo asli luar basuang agam suku ambo piliang. Ambo merantau tahun 2000 sampai ndak ada niat ambo tahu dah. Tu Pak Melvi benar. Dulu awal tugas belajar sekolah ambil S3. Sudah S3 malah dah pulang lah. Ya. Awal topik awak kini ko judulnya hukum buang panjang adat. Ya. Ya. Jadi ndak jangan melebar kama-kama dulu. Ya. Ambo ndak akan berpatah petiti berdawa pantun-pantun awak challenge jawab. Ya, silakan. Hukum buang sepanjang adat. Ada 4 suku kata. Hukum buang sepanjang adat. Apa yang dimaksud dengan hukum? Ya? Coba uraikan ya. Ambo ndak mungkin memberikan masukan lah Ambo ya. Hukum adalah norma-norma, kaidah-kaidah yang disepakati. Ya, lay Rombo. Lay Rombo ya. Ya. Hukum adalah norma-norma, kaidah-kaidah yang disepakati untuk mewujudkan ketertiban di tengah masyarakat. Jika dilanggar dikenakan sanksi. Itu yang dimaksud dengan hukum. Definisi hukum itu. Pada tua Eka Horihan, pada tua Endang hafal mana itu. Sebab kami sama-sama sarana hukum. Ya. Hukum ada 4 komponen tadi kan? Ya. Disepakati untuk mewujudkan ketertiban, jika dilanggar dikenakan sanksi. Nah, hukum buang sepanjang adat kan jelas itu. Buang sepanjang adat. Itu sepanjang adatnya. Ya. Kini yang jadi persoalan dia, Wak, kenapa hukum buang sepanjang adat kini mengemuka, muncul ke permukaan? Jujur saya lah, Wak, sama-sama ya. Karena ada beberapa tokoh masyarakat awak di Sumbar gini
menjatuhkan hukuman ke Ade Armando, membuang Ade Armando sepanjang adat. Kan ya itu enggak muncul ke permukaan. Tapi apa yang sudah diputuskan itu tidak memenuhi ekspektasi awak kasadonya dah. Termasuk ambo mungkin ya. Ya, lebih lancar terbuka saja. Kok di kalimat tauhid di jidat apa? Ya kan? Tidak memenuhi ekspektasi awak, tidak memenuhi harapan awak. Bahkan muncul statement lain, emang dia siapa? Dan apa tidak dianggap keputusan itu dah. Apa kecilnya ya udah, besok ini saya tidak akan gunakan lagi kalau pengakuan kalau saya sebagai orang Minang. Jadi sebetulnya kenapa kita membicarakan IKOK ini fokus di Madima saja, tidak di LKM. Di kamu berkumpul aja kawan-kawan satu letting SMA ada tuh Kampo ya. Betul. Itu orang Minang keduanya. Itu jadi bahan diskusi aja tuh. Ayo mana si Ade Armando ya. Dan itu ada juga yang terbelah itu. Betul. Ya, tapi awak kan tahulah persentasenya. Jadi yang ibu ingin sampaikan sebetulnya ada ekspektasi awak tidak terpenuhi. Nah, kemudian kamu coba merangkai itu dengan sistematis dan terstruktur ya. Setelah itu, awak punya harapan tidak terpenuhi. Awak ingin hukum adat kok. Hukum adat termasuklah salah satunya hukum buang sepanjang adat. Sebetulnya hukum adat itu kan sudah diuraikan dari Datuk Endang tadi kan. Dah hukum buang sepanjang adat Naci itu saja hukum dah. Banyak ya. Banyak. Nah, awak sebetulnya inginkan hukum adat itu seperti apa sih berlakunya? Kamu luruskan juga tadi, Datuk apa tadi? Alah, lupa mau Datuk. Bisakah pidana didamaikan dengan hukum adat? Tidak bisa dah. Tidak bisa dah, salah itu. Tindak pidana dipidana ringan atau baik delik murni, tidak ada pidana ringan, baik delik murni maupun delik aduan itu tidak boleh diselesaikan dengan adat dah. Itu tidak pidana, itu lain lo jalurnya. Jadi itu. Ini masalah hukum adat. Tadi Pak Datuk Endang lah menyampaikan 5 posisi hukum adat itu di dalam hukum nasional. Dalam hukum nasional ya, ada beberapa jenis hukum. Kalau menurut sumbernya, ya hukum adat adalah salah satu sumber hukum. Nah ya, itu garis bawahi. Hukum adat atau kebiasaan adalah salah satu sumber hukum. Nah, kemudian bisakah hukum adat itu berperan? Apa namanya bu itu? Apakah berintervensi segala macam enggak? Berperan lebih di dalam hukum nasional? Bisa. Mungkin akan masih segar di dalam ingatan awak ya. Pak Mahfud MD. Ya, kalau ambo je kawan-kawan menggalakkannya, dulu beliauku jadi apa gitu ambo ya. Tapi sekarang ambo lebih banyak menyebutnya Pak Emput ya. Emput. Iya. Ini ambo. Ayo, ambo fokuslah ke situ ya. Dulu ngeceknya, kalau mau berperan lebih hukum Islam ngeceknya, kuasai parlemen. Iya kan? Logika seperti itu. Kuasai parlemen. Intervensi hukum nasional. Undang-undang. Baik itu juga hukum adat. Kalau ingin hukum adat awal berperan lebih di dalam hukum nasional, kuasai hukum nasional. Intervensi hukum nasional itu. Transformasi hukum adat menjadi hukum positif. Transformasi hukum adat menjadi hukum positif. Nah, kemudian di dalam kondisi kekinian ya, bisakah itu kita wujudkan? Bisa. Bisa. Kalau awak secara bersama-sama memformulasikan dulu konkretnya hukum adat awak itu seperti apa. Ambo menyimpulkan beberapa pendapat, aku datu, ahli-ahli adat segala macam. Ada satu kesimpulan leh. Ambo kalau dari sisi ilmu hukum ya, nanti Pak Datuk Endang akan meluruskanlah ke depan ya. Antara hukum adat ya dan hukum nasional awak
itu dua hal yang idealnya bertolak belakang. Kalau dari aspek dari sisi sistem hukum, Indonesia menganut azas adalah dari sistem hukum Anglo-Saxon, Eropa kontinental. Indonesia ya. Kalau orang sarena hukum ngerti gak? Kalau Indonesia itu sistem hukum Eropa kontinental. Amerika itu sistem hukumnya Anglo-Saxon. Bedanya mau cabut yang singkat saja ya. Kalau Eropa kontinental itu mengacu kepada regulasi. Kalau Anglo-Saxon kalau Eropa kontinental mengacu kepada regulasi. Kalau Anglo-Saxon itu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, mau sabut. Kalau hukum nasional awak itu Eropa kontinental. Tapi sesungguhnya kalau awak analisa hukum adat awak lebih cenderung ke Anglo-Saxon. Nah, itu. Ya. Anglo-Saxon itu baca lihat salah. Kalau peradilan di Amerika itu yang menentukan juri-juri gitu loh. Nah, hukum adat kan itu kan sepakai awak bersama. Nah, bahwa mengintegrasikan dua hal itu kita formulasikan lah. Ya. Formulasikan hukum. Mengkonkretkan hukum adat ya di dalam kehidupan bermasyarakat itu dulu. Formulasikanlah dulu mana saja yang kita kelompokkan hukum adat. Buatlah kesepakatan. Buatlah kesepakatan intervensi pemerintah daerah dulu. Intervensi pemerintah daerah pengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada di daerah yang menjadi kewenangan bupati kah, wali kota kah, gubernur kah. Jangan berpikir nasional dulu. Tapi kalau hanya awak akan memenuhi ekspektasi awak sebagai hukum adat hanya sebatas sanksi moral, itu sudah terpenuhi. Tapi puaskah awak? Itu hal lain ya. Itu sudah terpenuhi. Paham aku terpenuhinya itu. Paham aku terpenuhinya calilah yang baik hukum sepanjang adat. Kasar kusuknya kan? Terlepas dari apapun lah pententang jawabnya, tapi nyelah kasak kusuk. Iya kan? Itu hukum moral itu. Kasak kusuk itu. Artinya yang mau sampaikan, aku berhasil ke hukum adat ya kan? Tapi puaskah awak sampai di situ? Terpenuhikah rasa keadilan awak? Belum. Nah, karena belum terpenuhinya, mari kita sama-sama kita formulasikan hukum adat itu seperti apa. Kita rancang dibuatnya intervensi hukum daerah dulu. Saki Ambo kiro itu banyak maaf. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Engku Datuk Batu Basah. Beliau mengatakan tadi, formulasikanlah hukum adat itu dengan hukum positif agar kita pelaksanaan hukum adat itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, Engku Datuk Penghulu Nanggadang Basa Batuah, itu pandangan dari Engku Batu Basah tadi. Karena waktulah menunjukkan pukul 7:21 menit. Nah, kini masih ada kira-kira satu sesi lagi bagi kita bersama untuk menyampaikan pandangannya. Kami persilakan. Ya, Engku Datuk Raja Penghulunan Tinggi, angkat tangan. Silakan Engku Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Gampalam kepada Engku, kepada Datuk Endang, Datuk Gindo, Datuk Basah. Salam kenal ke Datuk. Kepada Nek Mama, Gundu-gundu, udah sekalian. Menarik apa yang disampaikan Datuk Basah secara langsung tadi. Kita main Datuk Basah. Berpikir bisa capek saja Datuk ya. Bisa capek waktu tentang pemicu persoalan tu kan. Pemicu persoalan kita tidak kita hindarilah bahasa yang dimaksud itu kan ada kasus dari Ade Armando itu. Tapi satu hal
Yang paling dasar akibatnya itu adalah sanksi sosial atau sanksi moral yang disabit oleh Datuk Besar itu kepada adik Armando sendiri. Dan beliau pasti tentu terlepaslah hanya orang Minang karena rasu itu kan luar biasa, kama-kamanya kan di DAP gitu. Orang Indonesia ini kalau tidak ada sukunya dari Ma itu dua saya itu. Kondak orang Cina, orang Arab itu kan, atau orang India. Kalau lebih dari Minang, kamanya kegabungan kan, masa gabungan jadi orang Cina kan? Itu tuh ala barik sebenarnya, apa sanksinya kan. Nah, cek lah untuk urusan menjadi hukum adat, hukum positif itu kan perjuangannya panjang. Tapi ini sudah menunjukkan kepada masyarakat, kepada Indonesia khususnya, maksudnya Minang kok mengarik gitu kan. Nah, namun dari sisi penerapannya pelan-pelan, karena di kita kan ada sabatan panjang itu kan memang alun apa lah, alun definitif lah saja gitu. Kalau dari waktu zaman Belanda masih mending. Belanda masih berusaha untuk modifikasi hukum adat kan. Ada angkular lain lah, apapun itu satu awas sore, tapi lain dipakai. Indonesia pun kali paling di nagari pun kini tidak sesuai dengan apa yang umum diharapkan. Nah, tinggal lagi ada selingkah kaum. Jadi ada selingkah kaum kok dipakai pelan-pelan sampai nanti ada setahun panjang. Namun kan ada majelis-majelis, ada MTK, Madumam, ada LKM dan lain-lain, itu adalah menurut Ambo itu adalah struktur sosial, struktur kultural yang terlapih daripada struktur yang berafiliasi dengan struktur negara yang ada saat itu jangka panjang itu efeknya akan luar biasa. Nah, yang kemudian itu bagaimana kita menyatukan itu, dan kemudian yang cekle adalah seperti saya sampaikan tadi, bahwa meratifikasi dengan hukum-hukum yang ada kini. Sebab kalau kita balik ke belakang saja, kita jalehkan dua soalnya yang dulu, tidak diratifikasi juga yang kini, maka kita akan lama bernostalgia saja. Maka pokok pikiran yang harus dibahas kamu itu adalah meratifikasi hukum nasional, mengadop kepada hukum adat diratifikasi kepada hukum nasional yang bisa menjadi hukum positif kamu. Nah, itulah kira-kira itu mungkin bisa jadi topik atau jadi pendapat terutama dan ahli Square Datuk Endang yang mengurangi hukum Jawa Barat. Demikian, terima kasih Datuk Kepala. Ya, Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Datuk Rajo Penginggi. Barangkali masih ada yang lain. Masih tersisa waktu sekitar menjelang 17.30, 5 menit lagi. Kami persilakan kepada Angku Epilintau Ustaz Merajo tuh. Ya, silakan. Ya. Angku Epilintau Ustaz Merajo. Ya, barangkali ada pandangan tentang masalah hukum buang sepanjang adat. Silakan, Ku. PP. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk saat ini, mungkin mandangasi dulu pada tua. Satu mandangasi dulu pada tua. Wat dari dalam tadi. Iya. Terima kasih atas partisipasinya, Angku Ustaz Merajo. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, barangkali yang lain silakan. Tua Gampo. Angku Gampo Naro. Boleh Ambo luruskan sekadar yang disampaikan Angku Datuk Pengebasa tadi. Ambo rasa kalau masih ada peserta dulu, awak beri kesempatan dulu. Halo. Ya. Ya, 1 menit Tok, silakan. Yang Ambo katakan pidana bisa diselesaikan. Biasanya kalau terjadi cakak dan kelahi di satu kampung, yang mencakak yang menang masuk penjara dan kalah masuk rumah sakit. Nah, biasanya setelah diselesaikan di luar, luka di bangkak, di damak, luka di taweh, sakit di ubek, maka itu di luar orang lah berdamai. Datang ke polisi. Polisi juga memanggil mamak-mamaknya, disuruh untuk bicarakan, bisa tidak berdamai? Kalau bisa berdamai, berdamainya bukan di balai adat, di kantor polisi dibuat pernyataan, kedua belah pihak mamak berdamai di situ, kemudian disaksikan oleh polisi. Itu yang bermakasud bisa diselesaikan menurut oleh mamak-mamak kedua belah pihak.
Ya. Bukan berarti Saudara kita Fahmi. tarik, kita tidak laporkan, lalu kita sidang Ya, kejadian ya. pidana yang harus memang oleh polisi. Itu saja tambahan. Bagian Terima masing-masing kasih. sudah ada, Ketua ya. Ya. Ya, terima kasih Ketua Begindo. Yo. Silakan bagi peserta atau audiens dalam forum dialog diskusi awak siang sore hari kini ko. Masih ada waktu 5 menit lagi. Aku dah tua, tambahan nombor cek lagi. Kini Cik saya tamu aku dah tua. ya Boleh udah. tamu Boleh lah, dua. sorry. Awak lagi gulo kau. Silakan yang lain nomor so. Peserta yang lain kalau ada ingin memberikan pandangan atau semacam pertanyaan sebelum awak tutup. Silakan. Mohon izinnya. Mohon izinnya. Kalau ada dari Ya, Bundo ya. Kanduang, silakannya. Ya. Dari Bundo Kanduang barangkali dari kaum ibu atau dari generasi muda. Ibu Epi. Nampaknya silakan. Ya silakan Ibu Epi. Suaranya udah kedua. Nampaknya beliau lah mengecek. Tolong host suara Ibu Epi tidak keluar. Apakah dari Sinan? Unmute nih, Epi. Epi, ya. Dengar. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri Bu Epi. Saya Bu Evi, tinggal di Serpong. Sukunya. Nah, ini sukunya nih saya ini udah turun temurun ya. Asalnya sih sebenarnya dari Solo. Solo. Sudah 8 generasi di Kota Padang. Nah, kemudian Solo kota. Sinapa Piliang di Kota Solonya. Oh, Nah, Kota kemudian Solo. kami merantau, nenek moyang udah merantau 8 generasi, terus Malako ke suku Tanjuang. Nah, kemudian Ambo sendiri sudah setengah abad merantau ke Jakarta, sampailah kini kok di Tangerang Selatan. Nah, Ambo sudah menyimak ya dari tentunya pemangku-pemangku adat, tentunya juga dengan sendirinya mau tidak mau juga memahami lah hukum adat. Saya mengutip daripada pernyataan penjelasan dari Datuk Endang Pahlawan bahwa memang sumber hukum kita ini adalah hukum di Indonesia itu adalah hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif sendiri. Nah, jadi sehubungan dengan kita terus terang aja lah kita sekarang ini kan sedang dibully atau apapun namanya oleh seorang cendekiawan dari UI itu. Nah, apakah kita sudah berbincang-bincang, sudah banyak masukan. Nah, kita langsung aja melakukan somasi bagaimana gitu. Jadi tidak mempertimbang. Kita langsung eksekusi. Kita melakukan somasi dan kita simpulkan apa yang sudah kita perbincangkan. Kemudian dari Lembaga Adat Alam Minangkabau ini membuat suatu keputusan, kemudian kita mensomasi. Nah, itu memberikan semacam hukuman moral. Saya pernah melakukan ya waktu itu ketika ada salah seorang artis yang memakai suntiang Minang, kemudian bajunya itu ya tidak elok gitu. Kami membuat somasi di halaman Bundo Kanduang itu, hanya halaman Bundo Kanduang saja, itu siapa namanya? Perancang model itu siapa lupa namanya, itu akhirnya dia membuat permintaan maaf. Padahal kita hanya menggerakkan somasi itu hanya di Facebook. Jadi maksudnya kalau memang sasaran kita kan sudah jelas ini kenapa kita melakukan semacam webinar ini. Nah, saran saya kita simpulkan hasil dari webinar itu, kemudian langsung kita eksekusi dalam bentuk somasi gitu. Itu aja saya berpikirnya gitu, Pak. Para Datuk. Singkat saja, itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Ibu Epi. Barangkali silakan yang lain. Ambo rasa mungkin sudah bisa dirumuskan, Pak. Ya, kalau tidak ada lagi barangkali yang ingin memberikan pandangan
pendapat, Ambraso sudah bisa dijadikan semacam pandangan awak yang lah masuk tadi itu. Ya. Baik, Dadolai. Nah, waktu pun lah dah hampir sampai dan itu sudah jam 17.30. Ambraso cukupkan. Kalau mereka untuk itu, ya, jadi, Wak Cubo dari Ambo sebagai moderator dalam memimpin pertemuan kiniko. Akumulasi pandangan awak di dalam mereka apabila terjadi perbuatan sumbang salah atau yang melanggar hukum adat itu di tengah-tengah masyarakat dan sangat patut awak berikan sanksi hukum adat yang berdasarkan Undang 8, Undang 2 Bali yang menjadi Undang 20. Dan itu dapat kita formulasikan dalam hukum-hukum sesuai dengan hukum nasional. Namun prosesnya itu yang harus kita jelaskan gitu. Sebagaimana disampaikan tadi, legalitas hukum adat itu bagaimana itu yang harus kita rumuskan. Kira-kira itu yang menjadi kesimpulan awak atau pandang-pandangan yang masuk setelah ambu akumulasikan pada sore hari kini kok. Kemudian untuk merumusnya barangkali apakah awak di dalam forum iko, apa forum iko awak tutup dulu, apa kira-kira angku Datuk Endang aja angku Datuk Paduko sebagai host. Terima kasih Datuk Gempo Sinaro ya. Jadi kita sudah mendengar banyak pandangan-pandangan ya dari berbagai mama, dari Bunuh Kandung, dari Ramudo segala macam gitu ya. Jadi kamu menjelaskan ya menyangkut yang terakhir tadi disampaikan oleh Ibu Evi ya. Memang cara awak mensomasi itu kan tidak ada gitu. Karena tadi Ambo sampaikan model hukum adat itu memang bersifat kontan dan tuntas gitu ya. Jadi itu sudah dilakukan ya. Jadi kalau Ambo lihat kini kok lembaga adat dan ada di Minang itu itu ada sekurangnya ada 3, ada MTKAM, ada Elkam, ada MAM ya. Kemudian ada lagi Bakorkan gitu ya. Dan kalau yang dirantau kan ada di awak tuh, di LKM gitu. Jadi ada 5 organisasi. Jadi nanti gue tuh sudah melakukan suatu pandangan ya. Jadi dari MTKAM, kemudian dari MAM dan Bakorkan itu sudah yang di ranah itu sudah menjatuhkan suatu pendapat ya, pandangan dan sebagainya. Dan itu kita akan intinya kita akan mendukung lah. Kebetulan Ambo juga sudah koordinasi ya. Artinya dari teman-teman itu ya mungkin kita tagak surang tapi masih dilapik nan sahalai kan gitu. Nah, kemudian artinya di kita di LKM itu sebenarnya hanya menegaskan kembali ya, apa yang dimaksud dengan hukum buang sepanjang adat, karena itu yang menjadi perhatian kita sebagai lembaga adat ya. Nah itu sudah kita cari pandangan ya, dan memang nanti coba kita akan rumuskan gitu. Dan memang ada rencana kalau Ambo lihat di chatting ini ada harapan untuk bisa melanjutkan pertemuan ya. Jadi akan kita bikin secara serial. Topiknya juga kita akan kembangkan lagi ya, tidak saja masalah hukum adat dan mungkin ada isu-isu lain. Dan ini kesempatan kita untuk bisa berdialog ya bersama dengan anak sekalian yang ada di ranah maupun di rantau gitu. Nah itu kurang lebih sedikit menyangkut masalah permasalahan yang terkait dengan masalah tadi. Jadi memang itu kan masalahnya itu ada di rantau gitu ya. Tadi memang ada pertanyaan tadi. Bagaimana hukum itu kalau berlaku kepada orang-orang yang ada di rantau gitu ya? Apakah itu masih efektif dan tidak dan sebagainya? Kalau kita kembali berpulang kepada 4 sistem hukum di Minangkabau ya, itu masuknya sebenarnya kalau dalam kasus yang terakhir itu masuk ke dalam hukum luhak dan rantau gitu ya. Hukum luhak dan rantau. Beberapa prinsip tadi disebutkan ya. Salah satu hal yang paling mendasar di hukum luhak dan rantau ini, karena ini masalah rantau adalah kalau saya sebutkan itu malenggang idak tapampeh, taga indak tasunda ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan hal tersebut ya? Kalau taga indak tasunda itu bagaimana orang meninggikan dirinya di hadapan yang lain, dan itu jatuh hukum luhak dan rantau gitu.
Kemudian melenggang idat tapampeh ini lebih sebenarnya suatu kewenangan bagi seseorang untuk melenggang. Ya. Melenggang itu bisa berjalan dengan leluasa di suatu tempat ya. Itu yang melenggang indak tapampeh, tidak terhambat ya, tidak terhalang ya. Jadi artinya hal ini yang ada aturan adatnya ya, yang kita lihat dalam hukum adat kita. Artinya melenggang indak tapampeh itu juga berlaku di rantau ya. Di rantau itu tidak saja tidak dibawa Ba'iyo Batido dan sebagainya, tetapi juga itu istilah itu dikucilkan ya di dalam komunitas masyarakat Minang gitu. Dan itu memang kalau kita lihat tadi reaksi dari beberapa orang tadi yang melanggar tadi itu mungkin mencemeeh dan sebagainya, itu tidak ada masalah asal kita kompak ya sebagai suatu masyarakat adat, karena ini yang dipanggil adalah marwahnya adat Minangkabau. Tentunya kita akan bersama-sama dalam menghadapi hal itu. Nah itu. Kemudian terakhir memang Amboraso banyak masukan-masukan yang bernas ya. Memang agak sulit merumuskan ya, karena berbagai macam pandangan tadi mungkin kita butuh waktu atau butuh pertemuan lagi untuk merumuskan, dan kita coba agendakan. Nah, terserah pada Dunsana sekalian, apa seminggu lagi kita mau adakan atau bagaimana gitu. Nah itu kurang lebih dari Ambo. Terima kasih. Ya, oke, jadi artinya hal-hal yang terjadi di era kekinian Niko, di ulu tubol atau bayak, dilihat bermain, di tengah jarai, letaknya. Jadi artinya kita tunggu dan awak cari saja daripada pemuka-pemuka masyarakat awak. Amboraso itulah dialog webinar awak pada sore kini yang sudah berjalan lebih kurang 2 jam, dari jam 5:30 tadi sampai dengan jam 5:30 saat kini. Angku-angku nenek mama penghulu nang kadang bahasa betua, Amboraso sampailah ke awak kepada hujung diskusi awak pada sore hari kini nangko. Ambo atas nama moderator barangkali di dalam haliko ada hal-hal yang tidak berkenan. Artinya mana tidak terletak sesuatu pada tampeknya, talantuang lek naik atau singgung lek turun, dalam haliko dalam pembicaraan ataupun kata-kata yang Ambo sampaikan barangkali sesuatu yang tidak dapat mengerti. Untuk itu sebagai moderator Ambo mohon dipupin seluas-luasnya. Untuk itu kita sarankan dalam maliko untuk nganyui api padam masuk menjulang ke udara, kita sarankan kasih pangka dalam maliko kepada host. Maka kita tutup lagi. Ambo kembalikan kepada beliau Angku Datuk Padukuh. Silakan Angku Datuk. Terima kasih Angku Datuk Lampo. Rasanya lah cukup dan kita niat dari awal untuk melaksanakan webinar itu, berdiskusi dan mencoba mendapat masukan mengenai hukum buang sepanjang adat adalah sampai rasanya perlu waktu mungkin untuk merumuskan hasil diskusi kita. Itu mungkin Beko panitia akan mencoba merumuskan, dan mungkin pada saat webinar seri berikutnya, seminggu lagi atau 2 minggu lagi, apa nanlah wak diskusikan di minggu ini mungkin disampaikan dulu sebelum webinar tersebut dimulai. Mungkin segitu saja dulu dari Ambo. Terima kasih. Mungkin Datuk Endang tambahan. Ya. Datuk dibayarlah foto bersama lu ndak sebelum itu boleh buka video sadonya. Boleh. Ya, rancak tuh. Foto keluarga dulu ya. Tuh. Boleh saling kenal lah sekalian. Nan mah silaturahmi nah. Iya. Dibuka dulu videonya tuh. Sadonya buka video, minta tolong sadonya. Ya. Silakan Edwin Nazar untuk buka videonya. Ya Dunas. Erwin Nazar masih. Ambo lah mencili-cili angkanya ya. Sudah. Sudah terbuka video. Silakan. Ala laki ke sarung bugi ambonya. Baiklah, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.